Bagaimana menyikapi jamaah yang tidak mau merapatkan saf saat sholat berjamaah? Ya, tidak usah dipaksa ya. Tempelin kaki sama saudara di sebelah, udah mau belum? Beberapa orang kan masih risih, masih jijik. Ditempelin dia kabur. Tempelin dia kabur. Tempelin dia kabur. Jorogin deh. Mau dia minggir lagi. Kemudian dia ngeyel, minggir lagi. Ngeyel terus, dikejar sampai di ujung apa? Tembok. Waktu di ujung tembok, orangnya marah, ditendang itu orang yang apa? Tarik lagi, tempel, lari lagi, tempel, tarik lagi, pakai kaki gitu. Ya, kalau kayak Albani ya, dia mengolah info itu menjadi sebuah aturan versinya Albani bahwa sholat itu kalau tidak nempel tidak sah. Gitu. Kalau lutut sama lutut nggak nempel nggak sah. Kalau mata kaki dan mata kaki nggak nempel nggak sah. Menurut kesimpulannya si Albani. Bagaimana menyikapi jamaah yang tidak mau merapatkan saf saat sholat berjamaah? Ya, tidak usah dipaksa ya. Dia tidak mau, yang penting kita berusaha apa? Kita berusaha merapatkan ya. Kita berusaha merapatkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merapihkan barisan sebelum perang. Merapihkan barisan kaum muslimin dan menjaganya biar rapi. Rasul merapikan barisan dalam perang sebagaimana di dalam sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusawwunna baina sufufikum, aw la yukhallifanna Allahu baina qulubikum." Luruskan barisan kalian dan rapatkan, atau Allah pertentangkan hati kalian satu sama lain. Lihat. Jadi jangan ngomong jihad dulu bersama. Enggak, tempelin kaki sama saudara di sebelah, udah mau belum? Beberapa orang kan masih risih, masih jijik. Ditempelin dia kabur. Tempelin dia kabur. Tempelin dia kabur. Jorogin deh yang sini. Aduh, ribet deh. Diajak bersatu hatinya, dia risih, dia jijik sama saudara, ditarik lagi, tempel, lari lagi, tempel, tarik lagi, pakai kaki gitu. Ribet ya. Saya ceritain sama teman dari bukan negara Indonesia. Negara Indonesia orangnya lembut-lembut ya. Jadi ada di negara dia ada orang sholat. Jadi di belakang gitu kan. Mungkin saf sudah penuh, tinggal 2 orang atau 3 orang di belakang. Maka temannya merapatkan saf. Yang itu nggak mau, dia minggir lagi. Kemudian dia ngeyel, minggir lagi. Ngeyel terus, dikejar sampai di ujung apa? Tembok. Waktu di ujung tembok, orangnya marah, ditendang itu orang yang apa? Ya sudah, kalau dia nggak mau tuh nggak usah paksa. Sudah. Beribu-ribu hadis yang menceritakan para sahabat itu ngelihat Nabi sholat. Ya, contoh nih ya, yang tentang merapatkan barisan, saf gitu ya. Itu kan ada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu cerita begini. Rasulullah mau memulai sholatnya, beliau menghadap kepada kami dan berkata, "Aqimu sufufakum." Luruskan saf kalian, gitu. Nah, setelah itu, kemudian Rasulullah memulai sholat. Terus kata Anas, "Ra'aitu ahadana." Saya melihat ada satu orang di antara kami yang kemudian dia menempelkan bahunya dengan bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya, gitu kan hadisnya. Nah, pertanyaannya gini, sempatnya si Anas ngeliatin temennya kayak gitu ya? Gitu. Ya sempat aja, emang kenapa gitu. Nah, dari hadis itu kemudian dapatlah sebuah info. Nah, info ini kemudian diolah gitu, diolah oleh beberapa kalangan. Ada yang mengatakan ya kalau kayak Albani ya, dia mengolah info itu menjadi sebuah aturan versinya Albani, bahwa sholat itu kalau tidak nempel tidak sah. Gitu. Kalau lutut sama lutut nggak nempel nggak sah. Kalau mata kaki dan mata kaki nggak nempel nggak sah. Menurut kesimpulannya si Albani. Gitu. Infonya sih nggak bilang begitu. Infonya cuma Anas bercerita satu orang di antara kami itu nempelin bahunya dengan bahu temannya, gitu doang sih. Tapi oleh Albani disimpulkan harus begitu, kalau nggak begitu nggak sah. Nanti Bakar Abu Zaid, ulama di Saudi juga mengatakan, oh kalau harus nempel sepanjang sholat itu namanya takalluf, itu namanya berlebih-lebihan. Enggak, itu maksudnya adalah biar lurus, biar rapat, biar lurus. Tapi tujuan sholat bukan bagaimana caranya menempel gitu. Nah itu kan hadisnya sama, tapi menarik kesimpulannya itu yang berbeda, gitu kan? Nah hadis tentang sholat itu nggak cuma satu, ada beribu-ribu hadis, gitu. Dan kejadiannya bukan satu kejadian, ada berkali-kali kejadian, gitu. Nah tantangannya adalah kemudian bagaimana memproyeksikan ulang dari beribu-ribu data itu menjadi sebuah gambaran utuh sholatnya Rasulullah. Nah para ulama kemudian berijtihad. Kalau Nasiruddin Al-Albani, dia mengarang buku karangannya dia, sifat sholat Nabi. Menurut Albani, Nabi sholat itu kayak gini. Menurut Albani, gitu kan? Nah menurut yang lain boleh nggak kayak gitu. Menurut siapa lagi? Lain lagi. Menurut 4 mazhab, lain lagi, gitu. Sumber sama, tapi mengolahnya berbeda, ambil kesimpulannya berbeda-beda. Gitu. Nah, banyak orang awam yang nggak ngerti. Oh, kalau nggak seperti yang kata Albani, berarti bukan sholat yang benar ya? Oh, keliru Anda. Gitu. Itu hasil olahannya Albani. Anda mau pakai monggo, nggak pakai nggak apa-apa. Itu istihadnya dia, ya kan? Nah, nanti para ulama yang lain sepanjang zaman, 14 abad itu sudah beristihad tentang bagaimana sholatnya Nabi, gitu kan? Jadi kesimpulan tadi pertanyaan adalah bahwa para sahabat itu melihat Nabi, iya.
Melihat Nabi, kan Nabi jadi imam. Ya, bahwa Nabi misalnya gini, waktu lagi Nabi mendarat, dari berdiri kok ke sujud itu, dari tidak ke sujud, ada yang ngeliatin, ya pada ngeliatin, lutut duluan, gitu. Yang lain dalam kasus yang lain, tangan duluan. Nah, gitu itu ngeliatin Nabi. Iya, ya kalau sekarang kita nggak boleh begitu, kenapa? Karena imam kita bukan Nabi. Jadi ngapain ngeliatin imam gitu, nggak perlu. Tapi kalau di masa itu antum bayangin ya kan orang baru belajar sholat dan Nabi baru aja ngajarin. Ya pada saat mereka lagi belajar atau Nabi lagi ngajarin, ya pasti diliatin. Kalau nggak diliatin bagaimana kemudian bisa meriwayatkan hadis? Ya kan? Diliatin. Nah ketika mereka sudah tahu, ya ngeliatinnya udah tahu gitu kan, udah nggak lagi. Tapi begitu awal mulanya saja, ya mereka memang memperhatikan.